Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia untuk kelas 11 MIPA. Di video kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon, yaitu tentang tata nama. Tata nama senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Untuk video kali ini yang khusus dibahas terlebih dahulu adalah tata nama senyawa alkana. Untuk memahami bagaimana cara penamaan senyawa alkana, silahkan disimak video berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengklasifikasikan senyawa hidrokarbon ke dalam beberapa jenis ikatannya. Yang pertama yaitu ikatan jenuh, yaitu kita kenal dengan alkana, yang mana alkana ini memiliki ikatan tunggal. Kemudian kita juga tahu ada jenis ikatan yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh ini terbagi menjadi dua, yaitu ikatan rangkap 2 yang kita kenal dengan alkena dan ikatan rangkap 3 yang kita kenal dengan nama alkuna. Nah, masing-masing dari senyawa hidrokarbon ini memiliki rumus umum, yaitu untuk alkana adalah CnH2n tambah 2, alkena CnH2n, alkuna yaitu CnH2n kurang 2, di mana N di sini menyatakan banyaknya atau jumlah daripada atom karbon di senyawa tersebut, yaitu dimulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Berdasarkan rumus umum tadi, maka alkana, alkena, dan alkuna bisa disatukan menjadi tabel yang kalian lihat seperti di layar. Jika jumlah atom C1, maka alkana rumus molekulnya adalah CH4 yang diberi nama metana. Untuk alkena tidak ada C1, alkuna juga tidak ada. Apabila jumlah atom C-nya 2 atau N-nya 2, maka rumus alkana menjadi C2H6 dengan nama etana. Alkena C2H4 namanya tinggal diganti ana dengan ena sehingga menjadi etena. Kemudian alkuna menjadi C2H2 dengan nama etuna, diganti ana menjadi una. Apabila jumlah atom C-nya 3, maka alkana rumus molekulnya menjadi C3H8 dengan nama propana. Sedangkan alkena propena, alkuna, propuna. Begitu seterusnya hingga di dalam layar yang kalian saksikan itu sampai jumlah atom C10, yaitu dekana, dekena, dan dekuna. Diharapkan agar Ananda semua hafal semua rumus homolog, baik itu pun alkana, alkena, maupun alkuna. Minimal sampai 10 dari C-nya 1 sampai C-nya 10 diharapkan bisa dihafal secara lancar. Nah, selain yang tadi, ada juga rumus cabang yang kita kenal dengan namanya alkil. Nah, rumus alkil ini adalah apabila alkana kehilangan satu hidrogen, sehingga rumusnya menjadi CnH2n tambah 1. Apabila C-nya 1, maka rumus molekulnya menjadi CH3 dan namanya dari metana, ananya kita ganti belakangnya dengan il sehingga menjadi metil. Untuk kalau C-nya 2 berarti jadinya C2H5 dan nama alkilnya etil. Begitu seterusnya sampai bawah. Masuk kita ke tata nama alkana. Nah, tata nama alkana ini baik dibagi menjadi 2, ada tata nama untuk rantai karbon yang lurus dan ada untuk rantai karbon yang bercabang. Tata nama alkana rantai lurus apabila senyawa hidrokarbon itu memiliki atom C-nya lebih dari sama dengan 4, maka nama alkana diberi awalan N yang artinya normal. Perhatikan contoh yang sudah ada di slide.
itu C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ingat tadi di tabel kalau 5 itu namanya kalau alkana adalah pentana. Karena dia tadi aturannya kalau memiliki atom C lebih dari sama dengan 4 diberi awalan N, maka rumus struktur ini kita beri nama N-pentana. Bagaimana kalau dia bercabang? Nah, kalau dia bercabang, yang pertama kita tentukan dulu rantai utama. Apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang memiliki jumlah atom C paling banyak. Nah, di sini sudah disediakan rumus strukturnya. Kira-kira yang terpanjang yang mana? Ya, betul, yaitu yang lurus, ya, yaitu atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lanjut. Setelah menentukan rantai utama, kita tentukan mana cabang. Mana cabang yang terikat pada rantai utama. Cabang tadi adalah gugus yang diperoleh jika satu atom H dilepaskan dari alkana. Sehingga rumusnya CnH2n tambah 1 yang kita kenal dengan nama alkil. Yang di lingkar merah itu adalah rantai utama dari senyawa ini. Sedangkan yang di lingkar warna biru itu adalah cabangnya. Kita ingat tadi bahwa cabangnya apabila terdiri dari 1C itu kita kasih nama dia metil. Nah, setelah kita mengetahui cabang, kita tentukan penomorannya. Penomoran atom C rantai utama. Nah, jadi yang dikasih nomor itu hanya rantai utama yang di lingkar merah tadi. Nah, prioritasnya adalah diutamakan bagi atom C atau ujung atom C-nya yang paling dekat dengan cabang. Nah, di sini sudah diberikan nomor. Dimulai dari kanan karena yang nomor 1 ini lebih dekat dengan cabang si metil yang di bawah ini. Nah, makanya kita mulai hitungannya dari sebelah kanan. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, maka nomor cabangnya itu akan tinggi. Nah, kalau dari sebelah kiri sini yang di lingkar merah itu nomor cabangnya rendah. Jadi carilah ujung atom C yang terdekat dengan cabang sehingga cabang akan memiliki nomor terendah. Setelah kita tentukan nomor, kemudian kita tulis urutan penamaannya. Diingat, urutan penamaannya dimulai dari nomor cabang dahulu, lalu nama cabang, dan terakhir nama rantai utama. Nomor cabang tadi cabangnya ada di nomor berapa? Yaitu nomor 2. Nama cabang tadi adalah metil, berarti 2 metil. Nama rantai utama, sekarang kita lihat atom C-nya ada berapa? Ada 6. Nah, kalau 6 namanya adalah heksana. Jadi nama senyawa ini adalah 2 metil heksana. Artinya rantai utamanya ada 6, cabangnya adalah metil dan terdapat pada atom C nomor 2. Gitu. Nah, apabila terdapat 2 atau lebih cabang, nah cabangnya ini kan tadi 1 cabangnya, jadi cabang itu bisa banyak. Jadi kalau nanti 2 atau lebih cabang yang sama namanya, nah sama-sama metil atau nanti sama-sama etil, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut. Nah, kalau di bahasa Latin, kalau 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Nah, kemudian yang jangan lupa lagi apabila ada cabang metil dan etil, nah ada 1 metil, ada 1 etil. Nah, yang dituliskan dahulu itu sesuai dengan abjad. Berarti etil dahulu yang disebutkan, baru kemudian metil. Jadi sesuai abjad sebutkan. Kemudian penulisan angka dan huruf itu dipisah dengan tanda strip. Sedangkan angka dengan angka kita pisahkan dengan koma. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Kita akan kerjakan bersama-sama. Siapkan kertas dan pena. Kita tuliskan struktur yang ada di slide ini. Kira-kira mana rantai utamanya? Yang pertama kan tentukan rantai utama. Ya, bagus. Rantai utamanya adalah ini. Atom C-nya ada 4.
kemudian kita tentukan cabangnya. Oke, berarti cabangnya adalah yang terikat dengan rantai utama, ada 1, kemudian yang di bawah 1, berarti cabangnya jumlahnya ada 2. Nah, kemudian kita beri nomor, penomoran atom C-nya. Penomoran atom C dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan cabang. Kira-kira yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Ya, bagus. Yang kanan ya, berarti penomoran dimulai dari kanan karena yang kanan ini lebih dekat dengan 2 cabang ini. Berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, baru setelah kita beri nomor, kita urutkan penomorannya atau urutkan penamaannya. Urutannya tadi, yang pertama adalah nomor cabang. Nomor cabang ada di nomor 2. Kedua cabang ada di nomor atom C yang nomor 2. Jadi penulisannya kita buat 2 kali karena artinya di nomor atom C yang ada tersebut terdapat 2 cabang. Jadi namanya 2,2. Artinya di cabang atom C nomor 2 ada 2 cabang. Cabang apa? Nah, apa nama cabangnya? Metil. Ingat, kalau dia lebih dari 1, kita beri awalan yang menyatakan jumlahnya, yaitu kalau 2 awalannya di. Berarti di CH3 namanya metil. Ya, bagus. Dimetil. Setelah itu cabangnya sudah habis, nama penomoran selanjutnya atau urutan selanjutnya adalah rantai utama, yaitu rantai utamanya adalah 4, artinya namanya jadi butana. Nah, makanya kalian harus menghafal deret yang tadi, deret homolog tadi dari metana sampai dekana minimal C1 sampai C10. Nah, jadi nama struktur senyawa ini adalah 2,2 dimetil butana. Kita lanjutkan. Sekarang diberikan nama, kita akan menentukan bagaimana rumus strukturnya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini kita tahu dulu mana rantai utama. Nah, rantai utama ada di akhir kata, di akhir kalimatnya, oktana. Nah, oktana adalah rantai utama dari senyawa hidrokarbon ini. Jadi kita bikin dulu oktana, C-nya ada berapa? Bagus, ada 8, berarti kita buat ada C8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Setelah rantai utama kita tahu, kita lihat cabangnya. Cabangnya ada di mana saja? Nah, ada di dimetil. Nah, dimetil berarti metilnya ada 2. Duanya di mana aja? Ada di nomor atom C nomor 2 dan 4. Kemudian ada cabang etil di nomor 4. Nah, karena kita yang membuat strukturnya, kita bebas memilih mulai dari ujung mana. Nah, mau dari ujung kiri, mau dari ujung kanan, terserah ngitungnya. Kita yang menentukan. Baik, dari ujung kanan. Berarti ini atom C nomor 1, atom C nomor 2, nomor 3, nomor 1, udah tuliskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tinggal meletakkan cabangnya. Cabangnya tadi ada di nomor 2 dan nomor 4, yaitu cabang metil. Berarti di nomor 2 ini kita letak cabangnya metil CH3. Kemudian di nomor apa lagi? Nomor 4 ada lagi cabang metil juga CH3. Masih ada cabangnya yaitu cabang etil, yaitu di nomor 4 juga, berarti di bawah sini. Nih, cabang etil itu ada artinya C-nya ada 2. Rumusnya tadi C2H5. Kalau C2H5 itu dibuka jadinya seperti ini, CH2, CH3. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, yang paling penting dalam membuat struktur hidrokarbon itu kalian harus perhatikan tangan C-nya, yaitu tangan C wajib ada 4. Berarti yang ujung sini kan di sini kita buat strip, semuanya strip 1 karena dia ikatan tunggal, ini masih alkana. Berarti yang C ujung tinggal hanya ada
3. Bagus. Yang nomor 2 C tinggal hanya ada 1. Bagus. Yang nomor 3 sudah ada tangan 2, berarti sisa 2. Yang di tengah tangannya sudah 4, berarti tidak ada lagi mengikat yang lain. Yang C nomor 5 sudah ada 2 tangan juga, berarti CH2. Nomor 6 juga begitu, CH2. Nomor 7 juga CH2. Yang terakhir nomor 8 itu adalah 1, berarti tinggal 3. Nah, ini adalah struktur dari nama 4-etil 2,4 dimetil oktana. Nah, sekian video kali ini, yaitu tentang penamaan tata nama senyawa hidrokarbon alkana. Akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu penamaan atau tata nama tentang senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna. Semoga yang disampaikan tadi semua bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak di rumah, dan tetap pakai masker apabila harus keluar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.